Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Kamilia Malianur Salsabila. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang motor pathway, motor control, dan motor learning. Silahkan disimak. Motor pathway. Nah, motor pathway ini sendiri dibagi menjadi dua, lateral pathway dan anterior medial pathway. Lateral pathway ini mengontrol gerakan volunteer tubuh, sedangkan anterior medial pathway ini mengontrol otot aksial, postur, dan keseimbangan. Nah, kumpulan akson pada spinal cord ini membentuk suatu jaras atau traktus. Ini merupakan suatu jalur tempat jalannya impuls. Pada substansia alba terdiri dari traktus ascendens dan descendens. Ascendens membawa informasi sensorik menuju ke otak dan descendens membawa perintah motorik dari otak menuju ke motor neuron. Lateral pathway ada tiga, yaitu lateral corticospinal tract yang berfungsi mengontrol distal muscle seperti forearm. Yang kedua, anterior corticospinal tract yang mengontrol proximal muscle seperti arm. Sebenarnya anterior corticospinal tract ini merupakan bagian dari anterior medial pathway, tetapi dia berfungsi untuk mengontrol gerakan volunteer. Yang ketiga ada rubrospinal tract, yaitu mengontrol gerakan big muscle seperti punggung dan bahu. Corticospinal tract. Mekanismenya, misalnya kita mau menggerakkan forearm kita, yaitu berada di distal muscle ya forearm. Yang pertama, neuron dari motor cortex akan menuju ke thalamus sebagai relay station, lalu berjalan melalui midbrain dan medulla oblongata melewati traktus piramidal. Ini merupakan sebuah jalur descendant dari cortex cerebri ke medulla spinalis. Nah, lalu crossover dan melewati lateral corticospinal tract sebelum bersinapsis dengan neuron kedua yang berasal dari ventral horn spinal cord dan menargetkan otot skeletal untuk menggerakkan tangan. Nah, jika menggerakkan lengan atas di bagian proximal, yaitu bagian proximal muscle, maka tidak melewati lateral corticospinal tetapi melewati anterior corticospinal tract. Lalu selanjutnya ada rubrospinal tract. Mekanismenya, neuron datang dari motor cortex melewati midbrain dan medulla oblongata. Lalu crossover sebelum melewati rubrospinal tract di spinal cord. Lalu bersinapsis dengan lower motor neuron untuk menargetkan otot besar seperti bahu dan punggung. Nah, jika terjadi paralisis di kontralateral bisa di-cover dengan rubrospinal tract. Jika terjadi kerusakan di otak kiri, akan terjadi paralisis tubuh bagian kanan. Jadi sifatnya kontralateral. Selanjutnya, anterior medial pathway. Ini ada 4. Yang pertama, vestibulospinal tract yang berfungsi sebagai maintaining head balance. Yang kedua, reticulospinal tract. Yang ketiga, tectospinal tract. Tiga-tiga ini berfungsi untuk mengontrol tonus dan balance dan juga mengendalikan axial muscle, spine muscle, dan rib muscle. Nah, yang keempat, anterior corticospinal tract, yaitu tadi mengendalikan proximal muscle. Mengendalikan atau mengontrol proximal muscle. Nah, vestibulospinal tract ini neuronnya berasal dari medulla vestibular nucleus, turun descending ke spinal cord, sehingga menargetkan otot yang berfungsi untuk maintaining head balance. Ini merupakan sistem ekstrapiramidal karena tidak perlu melewati piramis medulla oblongata. Terus selanjutnya ada reticulospinal tract. Neuronnya berasal dari medulla atau pons, turun ke bawah melewati reticulospinal tract menuju otot target sehingga bertanggung jawab untuk mengontrol postur dan balance, keseimbangan.
Nah, neuronnya tadi bisa dari medula oblongata, disebut dengan medullary reticular formation, dan juga bisa dari pons, yaitu pontine reticular spinal tract. Selanjutnya, tectospinal tract. Neuronnya berasal dari midbrain ke tectospinal tract dan menargetkan aksel muscle. Oke, motor control dan motor learning. Motor kontrol pengertiannya kemampuan untuk mengatur dan mengontrol gerakan fungsional, sedangkan motor learning merupakan proses memperoleh dan menyempurnakan gerak manusia melalui proses belajar dan pengalaman-pengalaman individu. Nah, ada dua teori motor korteks, yaitu teori refleks model dan teori hierarchical model. Yang teori refleks model ini menyatakan bahwa refleks merupakan unit dasar terjadinya suatu gerakan. Gerakan volunteer merupakan serangkaian gerakan refleks yang diperankan oleh otak. Tetapi teori ini telah dibantah dan telah ditemukan bahwa gerakan refleks merupakan salah satu dari gerakan manusia dan tidak mendasari terjadinya gerakan volunteer. Nah, teori hierarchical model ini menyatakan bahwa gerak refleks dan reaksi berhubungan dengan suatu struktur neuroanatomi tertentu. Refleks yang diatur oleh medula spinalis adalah refleks yang bersifat basic karena berlangsung dalam waktu yang singkat. Contohnya seperti refleks flexor withdrawal. Nah, dan refleks yang diatur oleh batang otak bersifat tonik dan berlangsung dalam jangka waktu yang lebih lama. Contohnya adalah asymmetrical tonic neck reflex dan tonic labyrinthine reflex yang menyebabkan perubahan tonus otot dan postur. Motor learning. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi proses dan hasil belajar motorik. Yang pertama, bahan yang dipelajari. Yang kedua, faktor lingkungan. Yang ketiga, faktor instrumental seperti alat musik. Yang keempat, kondisi individu seperti minat, motivasi, kemampuan kognitif, dan kecerdasan. Nah, tahap belajar motorik. Menurut Rob, tahap belajar motorik yaitu ada tahapnya. Yang pertama, tahap pembentukan rencana, 2 tahap latihan, dan 3 tahap pelaksanaan. Kalau menurut Fit dan Posner, ada 3, fase kognitif, asosiasi, dan otomatisasi. Dalam fase kognitif, dalam memulai mempelajari suatu tugas baru dibutuhkan informasi cara melaksanakan tugas gerak yang bersangkutan dengan benar. Lalu fase asosiasi, tahap latihan yang merupakan rangkaian dari tahap rencana pelaksanaan. Pada tahap ini, seseorang melaksanakan latihan sesuai dengan rencana pelaksanaannya. Dan terakhir, fase otomatisasi. Ini individu mampu melakukan seluruh rencana pelaksanaan secara otomatis atau tanpa disadari sama sekali. Nah, terima kasih. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.